Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya, hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati. Dan di pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, dan kita saat ini memasuki bulan Oktober, saudara ya, tanggal 1 bulan Oktober. Biarlah di bulan Oktober ini Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat yang baru bagi setiap kita semua. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara siapkan hatimu untuk kita ditabur kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu di pagi ini Tuhan. Kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat, kami masih ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu di pagi ini Tuhan, kami merindukan lawatan Tuhan, kami merindukan jamahan Tuhan. Kami merindukan Tuhan berbicara, berkata-kata kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami semua, sehingga kalau sebentar kami mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berkati Tuhan, pagi ini kita belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, teguh terhadap janji Tuhan. Teguh terhadap janji Tuhan. Untuk itu, untuk mendasari kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan, saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Roma 4 ayatnya yang ke-18 sampai 25. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal 4 ayatnya yang ke-18 sampai 25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan Tuhan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi tema firman Tuhan pada pagi ini adalah teguh terhadap janji Tuhan. Teguh terhadap janji Tuhan. Alkitab tadi katakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Allah berkuasa untuk apa? Melaksanakan apa yang telah ia janjikan, saudaraku. Berbicara tentang keteguhan hati, menantikan janji Tuhan, Rasul Paulus mengajak setiap kita untuk apa? Belajar dan meneladani hidup Abraham yang kita baca dalam Roma 4 ayat yang ke-18 sampai 25 tadi, saudaraku. Alkitab katakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa.
Roma 4 ayat 18 yang tadi kita sudah baca. Pada waktu itu Abraham telah berumur 100 tahun. Bayangkan, umurnya sudah sangat tua. Sarah juga sudah tidak mungkin lagi mengandung karena apa? Rahimnya telah tertutup, Alkitab katakan. Jadi Abraham umur 100 tahun, Sarah umurnya 90 tahun. Jadi untuk memiliki keturunan secara manusia tidak itu sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin bisa memiliki keturunan lagi. Umurnya sudah sangat tua. Umurnya 100 tahun. Abraham, Sarah 90 tahun. Ya, secara logika tidak mungkin ya, bisa hamil, memiliki keturunan. Ya, saudara bisa bayangkan. Ya, kalau ada nenek-nenek jangankan umur 90 tahun. Umur 70 tahun saja kalau ada yang hamil, ya itu sesuatu yang menggemparkan, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, itu sesuatu yang mustahil. Namun Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki keturunan yang banyak seperti bintang di langit, bahkan seperti pasir di laut. Dan itu yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Pada saat ya Abraham taat melakukan kehendak Tuhan, Abraham diperintahkan Tuhan untuk apa? Keluar dari negeri kelahirannya, dari sanak keluarganya, dari rumah orang tuanya, ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Negerinya belum jelas. Namun apa? Namun Abraham dia taat. Apa yang dikatakan Tuhan dia lakukan, dia kerjakan. Dia keluar dari Ur Kasdim, ya, bersama dengan istrinya Sarah. Lalu ponakannya Lot pun ikut, saudaraku. Dia mulai melangkah, dia mulai pergi seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Keluarlah dari negeri kelahiranmu, dari sanak keluargamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Walaupun negerinya belum jelas, dia melangkah. Saudara bisa baca dalam kitab Ibrani 11 nanti, saudaraku. Iya. Dan itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Karena ketaatannya kepada Tuhan, maka suatu kali Tuhan meminta Abraham untuk keluar dari tendanya dan disuruh melihat ke atas, menghitung semua jumlah bintang di langit. Dan benar, saudaraku, Abraham mulai hitung itu semua bintang di langit, dihitung satu-satu. Dia lihat ke atas, dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, ya sampai 100, 200, lupa. Dihitung lagi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 200, 300, lupa. Tidak bisa dihitung Tuhan. Lalu Tuhan katakan, demikianlah nanti jumlah banyaknya keturunanmu, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Tuhan mengikat perjanjiannya dengan Abraham bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Oleh karena keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan memperoleh berkat. Aku yang kasih Tuhan. Dan terhadap janji itu, Abraham tetap pegang teguh, saudara. Walaupun usianya sudah tidak muda lagi, 100 tahun. Sarah 90 tahun. Namun saudara yang kasih Tuhan, Allah menunjukkan kuasanya. Tuhan kembali berfirman, mengulangi janjinya kembali, bahwa tahun depan kamu akan memiliki anak. Tahun depan kamu akan memiliki keturunan. Secara logika tidak mungkin. Kenapa? Usianya sudah sangat renta, sudah sangat tua. Tapi ingat, apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah semuanya jadi mungkin. Amin, saudaraku. Jadi Abraham ini tetap berpegang kepada janji firman-Nya. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah Alkitab katakan ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Roma 4 ayat 20. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin, saudaraku yang kasih Tuhan. Seringkali apa yang dijanjikan Tuhan, apabila kita ukur dan bandingkan dengan kenyataan yang ada, sangat bertolak belakang, saudaraku. Terkadang membuat kita menjadi ragu, membuat kita jadi bimbang. Bukankah firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 22, Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Tipu tidak ada dalam mulutnya. Apa yang difirmankannya, apa yang dijanjikannya melalui firmannya, itu pasti akan tergenapi, saudaraku. Namun seringkali apa yang dijanjikan Tuhan, ya, apabila kita melihat situasi, kondisi, kenyataan, kita memandang, ya, apa yang ada di sekeliling kita, seringkali membuat iman kita itu menjadi lemah, saudara. Kita tidak kembali memegang janji firman Tuhan. Namun Abraham ini teguh terhadap apa yang Tuhan sudah janjikan. Dia memegang teguh janji Tuhan. Amin, saudaraku. Walaupun usianya sudah sangat tua, ya, memang adalah manusiawi sekali jika Sarah sempat tertawa mendengar janji Tuhan itu, karena ia sadar bahwa usianya sudah sangat tua. Kalau ditinjau dari sudut ini ilmiah dan akal sehat, tidak mungkin seorang wanita yang telah mati haid dapat mengandung, ya, tidak mungkin. Sehingga pada saat Tuhan kembali mengulangi janjinya kepada Abraham, Tuhan katakan, "Akulah Tuhan Allahmu, Tuhan Allah yang berkuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Tuhan katakan, tahun depan kamu akan memiliki keturunan. Dan itu usianya sudah sangat tua sekali, sudah 99 tahun. Tahun depan kamu akan memiliki keturunan, ya. Usia 100 bisa memiliki keturunan. Dan pada saat mendengar firman Tuhan, Sarah pun mendengar dari balik tenda. Lalu apa? Sarah tertawa, saudaraku. Sarah tertawa melihat apa yang difirmankannya, ya. Dalam Kejadian 21 ayat 6 katakan, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarkan akan tertawa karena aku. Karena apa? Nenek-nenek sudah tua bisa hamil. Ya pasti orang tertawa, saudaraku. Ini sesuatu yang aneh, ya. Namun janji Tuhan pasti tergenapi. Walaupun menurut logika tidak mungkin, ya. Kalau janji tersebut disampaikan kepada kita saat ini, pastilah kita juga akan tertawa dan sulit untuk percaya. Ya, karena secara nalar, secara akal sehat itu tidak mungkin bisa terjadi, ya. Nenek-nenek umur 89 tahun, hampir 90 tahun bisa hamil, ya. Kalau sekarang ada nenek-nenek sudah umur 70 tahun, ya, 70 atau 80 tahun hamil, lalu ya dibawa suaminya yang umurnya ya katakanlah 90 tahun, lalu dua-duanya datang pergi ke dokter kandungan, lalu dia mau kontrol kandungan, ya. Sampai di tempat dokter itu, dia cerita kepada dokter. Mungkin dokternya juga tidak percaya. Dokternya bertanya kepada nenek ini, "Mau apa, Nek? Kok kesini?" "Mau periksa kandungan, Dok." Loh, memang nenek hamil? Kan sudah tua sekali nenek, masa bisa hamil? "Iya, Dok, mau periksa kandungan." "Kok bisa ya?" Dokternya mungkin bertanya-tanya. Ya, dokter nggak percaya. "Ini perutku sudah gede nih, Dok." Ya mungkin dokter bilang begini sama nenek itu, "Nek, ini sesuatu yang mustahil. Mungkin perut nenek gede itu cacingan." Bisa aja berpikir negatif, saudaraku yang kasih Tuhan. Karena apa? Secara nalar, secara logika tidak mungkin. Namun saudaraku, Tuhan itu memperhitungkan iman Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap. Karena Tuhan sudah berbicara. Itulah iman, saudaraku. Jadi intinya, kepercayaan Abraham terhadap janji Tuhan tidak terpengaruh sedikit pun oleh situasi dan keadaan apapun. Ya, mata imannya terus tertuju kepada Tuhan. Ini yang terpenting. Mata iman Abraham terus tertuju kepada Tuhan. Sikap ini yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita juga, saudaraku. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita juga memiliki sikap seperti Abraham? Tetap memiliki mata iman yang tetap tertuju kepada Tuhan, tetap teguh terhadap janji Tuhan. Ya, Alkitab katakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, itulah iman. Walaupun belum melihat bukti, walaupun belum melihat ya
apa yang Tuhan janjikan, namun percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan, Tuhan katakan akan terjadi, itu iman. Iman itu belum melihat tapi percaya. Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan. Makanya Alkitab katakan dalam Roma 10 ayat 17, iman adalah iman ya, membuat firman Tuhan itu membuat orang memiliki iman. Iman timbul dari pendengaran, maksud saya. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman berdasarkan firman Tuhan. Tuhan sudah berbicara, lalu kita percayai apa yang Tuhan firmankan. Itu iman. Berdasarkan firman Tuhan. Walaupun secara logika tidak mungkin, walaupun secara nalar manusia tidak mungkin, namun karena Tuhan sudah berbicara, maka yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Itulah iman. Amin, saudaraku. Dasarnya firman Tuhan. Untuk itu mari, supaya iman saudara mantap, banyak dengarkan firman Tuhan. Di hari-hari ini saudaraku, banyak dengarkan firman Tuhan. Ya, dengarkan firman Tuhan setiap hari saudara. Amin. Ya, kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Abraham, dia beriman, dia kokoh teguh, walaupun secara logika, secara nalar tidak mungkin, namun dia tetap berharap kepada janji Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah berbicara melalui firman-Nya. Itulah iman saudaraku yang kasih Tuhan. Dan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, firmato Kristos. Untuk itu mari banyak dengarkan firman Tuhan. Jangan ya porsinya mendengar firman Tuhan itu berkurang. Kita lebih banyak mendengarkan berita-berita dunia. Kita lebih banyak mendengarkan gosip, sehingga iman kita ya tidak bertumbuh. Iman kita tidak mengakar. Iman kita tidak kokoh. Iman kita tidak kuat, saudaraku. Banyak dengarkan firman Tuhan, maka imanmu akan menjadi mantap. Sehingga saudara teguh memegang janji firman Tuhan itu. Sehingga apa yang saat ini saudara percayai itu akan menjadi kenyataan. Karena apa? Karena saudara percaya kepada Tuhan melalui firman-Nya. Ya. Dan Alkitab katakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau pagi ini saudara sedang bergumul, ya ingat saudaraku, tetap pegang teguh janji firman Tuhan. Jangan iman saudara menjadi lemah, iman saudara menjadi kendor, bahkan saudara tidak memiliki iman lagi. Mari teguhkan imanmu kepada Tuhan. Abraham percaya penuh terhadap janji Tuhan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dia teguh terhadap janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti iya dan amin, saudaraku. Alkitab tadi jelas katakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Dan kasih Tuhan, Allah bukan manusia sehingga Ia tidak menepati janji. Allah, Dia tetap setia terhadap janjinya, yaitu terhadap firman-Nya. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu yang Alkitab katakan, yang firman Tuhan katakan. Untuk itu mari saudaraku yang kasih Tuhan, tetap pegang janji firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan itu dapat dipercaya. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, tidak pernah berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Apa yang difirmankannya pasti akan tergenapi, saudara. Untuk itu tetap teguh janji firman Tuhan saudara pegang. Ya, kalau saudara melihat situasi, kondisi ya yang saudara lihat di sekeliling saudara, lalu saudara fokus dengan masalah itu, maka saudara tidak akan mengalami janji Tuhan. Karena apa? Karena saudara tidak memandang Tuhan. Saudara tidak memegang Tuhan.
ya, memegang erat janjinya itu. Namun saudara hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kebimbangan, karena yang saudara pegang, yang saudara lihat itu adalah situasi kondisi yang terjadi di sekelilingmu. Bukankah Alkitab katakan bahwa Allah memberikan kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Kalau saat ini saudara ketakutan dalam menghadapi masalah, pergumulan, situasi hidup, itu bukan roh dari Tuhan. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan saudara, maka saudara akan tetap kokoh berdiri dengan teguh, karena Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti mengenapi. Bayangkan saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, Abraham sudah sangat renta, sudah sangat tua, namun dia tetap memegang janji Tuhan, sehingga janji itu tergenapi dalam kehidupannya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap juga percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dalam Roma 4 ayat 18 tadi, saudara yang kasih Tuhan. Dan Abraham tetap percaya, dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Diperhitungkan oleh Tuhan. Percaya Abraham kepada Tuhan, dan percaya saudara kepada Tuhan, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau saudara ada keraguan, ada kebimbangan, itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Karena Alkitab katakan orang yang bimbang tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1, saudara. Untuk itu mari teguhkan imanmu kepada Tuhan. Tetap yakinlah, percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin, saudaraku. Dia bukan manusia. Manusia seringkali berjanji, ya, dengan mulut manisnya, tetapi janji tinggal janji, saudara. Tapi tidak demikian Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti akan tergenapi. Untuk itu supaya saudara, ya, bisa mengerti, memahami janji Tuhan, baca Alkitab setiap hari, renungkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Renungkan firman Tuhan setiap hari, maka saya yakin dan percaya saudara akan mengalami Tuhan dalam kehidupanmu, ya. Karena Alkitab katakan dalam Mazmur 1, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan seperti pohon, diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak akan mengalami layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bisa sukses dalam karir, kalau kita bisa sukses dalam keluarga, kalau kita bisa sukses, ya, di dalam pekerjaan, dalam keluarga, rumah tangga, dalam pelayanan, ingat itu semua semata-mata karena kebaikan Tuhan, semata-mata karena karya Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk itu syukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan, saudaraku. Dan untuk menghadapi hari-hari depan, saudara, tetap berpegang teguh terhadap janji kebenaran firman Tuhan. Jangan iman kita menjadi lemah, jangan iman kita menjadi kendor. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Tidak mungkin Tuhan mengingkari janjinya. Amin, saudaraku yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Tetap teguh terhadap janji Tuhan, maka saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara akan mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi ini, ya Tuhan, yang menyadarkan kami, mengingatkan setiap kami untuk kami tetap teguh terhadap janji-Mu, ya Tuhan. Karena janji-Mu adalah janji yang murni, pasti Engkau genapi dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Namun yang menjadi masalah dalam kehidupan kami, seringkali kami lemah iman kami, Tuhan. Kami tidak tahu arah, kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan, kami perbuat, Tuhan. Karena kami berjalan sendirian,
Kami mau mengatasi masalah kami dengan kekuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Namun firman-Mu pagi ini mengingatkan kami, menyadarkan kami untuk kami tetap memegang teguh janji firman-Mu. Biarlah kami hidupi firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami mengalami kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang saat ini terikat dengan dosa, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kalau saat ini Tuhan ada yang letih lesu dan beban berat oleh karena pergumulan hidup, Tuhan Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan berkat bagi umat-Mu. Engkau jawab setiap doa-doa yang sudah dinaikkan dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Bilang Engkau memberkati kami semua di pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami merindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat-berkat-Mu, dengan berkat yang terbaik. Mari kekasih Tuhan, permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Biarlah apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin, amin, puji Tuhan. Siang dan malam ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya